Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai realitas sosial untuk mengenali berbagai macam gejala sosial di masyarakat. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pertama, tentang konsep realitas sosial. Kedua, nilai sosial. Ketiga, norma sosial. Keempat, pengertian dan tahap sosialisasi. Yuk kita bahas bersama-sama. Pernahkah adik-adik mendengar kata realitas? Tentu saja pernah ya. Nah, realitas ini diartikan sebagai fenomena yang terjadi ataupun sebuah kenyataan. Secara umum, realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terkait dengan kestabilan dalam keadaan normal ataupun keadaan tidak normal yang terjadi dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Pernahkah adik-adik menilai sesuatu? Pernahkah adik-adik memberikan penilaian? Tentu saja pernah ya. Nah, nilai sosial ini dapat diartikan sebagai konsep abstraksi dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Adapun pembagian nilai, yang pertama, nilai material yang memiliki makna segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, air, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada yang namanya nilai vital. Artinya, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Contohnya, motor untuk bepergian, buku dan alat tulis untuk belajar, kalkulator untuk menghitung, dan lain sebagainya. Ketiga itu ada yang namanya nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nah, selanjutnya macam-macam nilai. Macam-macam nilai itu dibagi atas dua, yaitu imaterial dan material. Imaterial ini dibagi atas ajaran ideologi, gagasan, dan religi, di mana ketiga bentuk ini akan membentuk kepribadian, tingkah laku, martabat, dan intelektual seseorang. Imaterial dibagi atas dua, yaitu kegunaan dan kenikmatan. Kedua bagian ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dan dinikmati oleh panca indera. Pernahkah adik-adik mendengar kata norma sosial? Apa itu norma sosial? Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat setiap individu dalam masyarakat sebagai bentuk pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, adapun tingkatan norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada cara atau usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya dapat sanksi dari masyarakat berupa cemooh dan ejekan. Yang kedua itu ada kebiasaan atau folkways adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga itu adalah tata kelakuan atau mores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakatnya. Nah, yang keempat itu ada yang namanya adat kebiasaan atau custom adalah aturan yang tidak tertulis namun memiliki sanksi sikap penolakan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis norma ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang di dunia memiliki. Namun, bentuk dan perwujudannya saja yang berbeda. Kedua, ada yang namanya norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak bagi para penganutnya. Yang ketiga itu ada yang namanya norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Yang keempat, ada yang namanya norma kesopanan. Norma yang pangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya norma kebiasaan, yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian sosialisasi ya. Sosialisasi adalah penanaman atau proses belajar kebiasaan-kebiasaan, nilai dan norma di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Adapun tahap sosialisasi dibagi atas 3, yaitu play stage, game stage, dan generalized stage. Play stage yaitu mulai meniru beberapa peran yang dilihatnya pada lingkungan tumbuh dan kembangnya. Ini biasanya kita dapat lihat pada lingkungan keluarga ya. Nah, yang kedua, mulai menyadari peran orang lain dan objek permainan serta mulai berpartisipasi dalam kegiatan yang terorganisir. Ini biasanya kita dapat lihat pada lingkungan teman sebaya yang anak-anak itu mulai berteman ya. Yang ketiga, generalistik itu adalah belajar peran-peran sosial dalam masyarakat. Nah, oke adik-adik, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini ya, mengenai realitas sosial untuk mengenali berbagai macam gejala sosial di masyarakat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.